Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah jamaah sadayana, jamaah semuanya, sahabat, teman-teman atau wargi-wargi sadayana. Insyaallah kita bertemu kembali dengan channelnya Cakrabuana. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini insyaallah kita akan menerangkan satu keterangan-keterangan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin. Nah, pada saat ini insya Allah saya akan membahas sedikit barangkali tentang bagaimana jin, baik itu dalam kehidupannya atau apa gitu ya, masalahnya insya Allah suatu saat atau mungkin esok lusa insya Allah channel Cakrabuana akan menayangkan. Tunggu aja lah tanggal mainnya, gimana manusia itu dengan jin interaksi, terus bagaimana mereka juga bisa melihat kita atau kita bisa melihat dia dan lain sebagainya, insya Allah. Mudah-mudahan, tapi sebelum dilanjutkan nih, subscribe ya jangan lupa, sebab gratis kata channelnya Pak Abdurrahman. Subscribe itu gratis, tidak membutuhkan biaya. Makanya insya Allah mudah-mudahan dengan mensubscribe-nya mudah-mudahan jadi satu kemanfaatan baik bagi saya ataupun bagi Anda semua. Di sini insya Allah mungkin tadi saya sudah membacakan satu ayat bahwa dalam surat Jin dikatakan ketika Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk menyebarkan wahyu, untuk menyebarkan Al-Quran sebagai mukjizat kepada kaum jin, maka Allah pun berfirman dalam ayat atau dalam surat Jin tersebut, Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Bahwa katakanlah wahai Muhammad, wallahu a'lam wa rasulul maridih, katakanlah wahai Muhammad, uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni, telah diwahyukan kepada saya, kata Nabi Muhammad SAW, bahwa itu mewahyukan Al-Quran tersebut, Al-Quran sebagai mukjizat. Maka sekelompok jin pada saat itu mendengarkan dengan bacaan-bacaan Al-Qur'annya, itu uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Maka jin itu berkata semuanya, faqalu inna sami'na qur'anan ajaba, bahwa kami mendengar kepada mukjizat Al-Qur'an tersebut sebagai landasan yang sangat takjub sekali, sebagai pedoman yang sangat ajib sekali, kata mereka bangsa golongan jin. Maka kemudian kesananya yahdi ila rusdi fa amanna bih, gitu. Maka dengan petunjuk tersebut mereka beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, ila rusdi fa walan nusyrika bi rabbina ahada. Maka tidak ada kami menyekutukan dengan satu apapun, gitu, sehingga para jin sebahagian itu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada kenyataannya sama seperti kita sebenarnya. Jin itu memang kehidupannya seperti kita, itu ada makan, ada udud kalau boleh lah, udud kalau biasa merokok, biasa seperti kita makan, minum, kemudian juga beranak, gitu, nikah dan lain sebagainya. Itu malah kita suka dengar ya, ada manusia katanya berkawin atau nikah dengan jin. Seperti misalnya ada ulama atau kiai atau wali yang ada di Cikundul sana, seperti yang Arya Wirata Dudatar dalam Cikundul, itu adalah beliau mempunyai istri dari golongan jin ya, sehingga mempunyai 3 turunan. Di antaranya ada itu golongan jin, misalnya di Gunung Gede, Sukabumi, gitu kan. Itu diantaranya ada golongan-golongan manusia yang memang menikah dengan jin, dan itu boleh, silahkan. Sebab mazhabul arba'ah sebahagian membolehkan ya, dari mazhab-mazhab yang 4, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, itu Imam Imam
Ahmad bin Hanbal itu sebahagian dari madzhabul arba'ah membolehkan. Kalau Imam Syafi'i tidak. Nah, tapi kita ambil hikmahnya saja ya. Saya di sini mungkin menerangkan tentang masalah ini sebab mungkin saja besok atau lusa kita akan bikin satu konten tentang masalah ya bisa disebut serius, bisa disebut hiburan, silahkan itu, tapi intinya hiburan. Kalau misalnya kita ini adalah masih satu sebenarnya satu alam sih di dunia ini, kita jin manusia itu satu alam, itu di dunia nyata, cuma kita tidak bisa melihat dan mereka bisa melihat ya. Kalau kita bisa melihat, masya Allah, wah itu banyak sekali. Sebab cuma ada jin-jin itu kan, ada jin yang memang mereka Islam, ada yang mereka juga bukan Islam. Nah, di golongan jin itu ada setan, maksudnya kebagi dua, itu jin Islam dan jin kafir, maka disebutnya setan ya. Setan malah kegedeannya atau hulu. Nah, tina masalah jin itu adalah iblis laknatullah, itu yang dia berdomisili di air laut. Di air laut berdomisili jin atau iblis. Dulu sih adalah Azazil itu adalah sebagai sangat baik sekali, sangat soleh sekali Azazil ini. Kemudian tapi dia berlaku sombong kepada Allah sehingga Allah Subhanahu wa taala yaitu mengusir kepada jin Azazil. Nah, sehingga dia dendam, disuruh sujud ke Nabi Adam, tapi dia tidak mau karena kesombongannya, sehingga Allah usir saat itu, dan sekarang menjadi raja daripada setan atau jin-jin yang suka mengganggu. Nah, diantaranya sama. Mudah-mudahan kita, makanya dalam awaliyah kita baca Quran atau apa saja, ketika misalnya kita takut dengan sesuatu, yang bukan sealam dengan kita suka membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang diranjam atau dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makanya ada bacaan qul a'udzu birabbin nas atau misalnya qul a'udzu birabbil falaq. Itu adalah untuk misalnya salah satu hikmah fadilah dari bacaan atau ayat-ayat tersebut adalah untuk mengusir jin, atau banyak sekali lah untuk menenangkan hati. Banyak sekali itu tentang masalah bacaan-bacaan falak dan falak binas dan lain sebagainya. Nah, jamaah yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, diantaranya jin itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sama seperti kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu tidaklah kami perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kecuali kita harus beribadah kepada Allah dengan rasa ikhlas. Nah, jin juga diciptakan sama seperti kita. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Itu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus bertaslim ya, baik manusia atau jin juga harus bertaslim. Cuma ada kelebihan loh. Katanya sih menurut cerita bahwa kalau manusia misalnya belajar hafid atau belajar tahfidzul Quran, itu belajar nalar Al-Quran, itu agak lama. Tapi otak-otak jin itu memang agak jenius, sehingga dalam waktu setengah tahun atau 6 bulan mereka sudah hafidz Quran biasanya. Kalau jin-jin Islam yang memang soleh, taat, bakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan takut loh sama jin atau sama makhluk-makhluk yang ada di luar kita nih. Itu misalnya ada kuntilanak atau ada pocong, genderuwo dan lain sebagainya. Kita hadapin aja, jangan takut ya. Kita hadapin aja kalau misalnya kita berani. Kalau tidak, misalnya kita malu lah sama mereka, bukan takut, cuma malu ya kabur. Cuma kalau kita hadapin, justru dia malah lari sendiri sebenarnya. Jadi kalau kita berhadapan sama seperti kuntilanak, sama pocong lain sebagainya, kita berhadapan nih. Nah, dia lama-lama akan lari sendiri sebenarnya. Cuma kegeeran kita takut sendiri, takut keduluan gitu kan. Itu memang tidak biasa melihat dengan wajah-wajah mereka, dengan wajah-wajah yang memang aslinya ya banyak lah wajah-wajah mereka yang memang ada
berdarah mukanya atau lah gimana lah, tapi semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan dari jin itu bisa menampakkan wujudnya seperti manusia atau binatang dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya barangkali ini adalah hanya satu pegangan untuk kita, bahwa kita satu yang jelas jin itu ada jin Islam, ada yang soleh, ada juga yang tidak soleh ya. Cek orang Sunda mah sabager-bagerna jin eta teh sabaung-baungna ti golongan jalma. Jadi sabager-bagerna jin itu sebaik-baiknya jin itu adalah yang paling nakal di golongan manusia. Masya Allah, makanya jin masuk kadang narakalnya itu, tapi kita jangan takut, semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam waktu yang dekat ini kita channel Cakra Buana akan menampilkan sekali lagi insyaallah untuk hiburan, sebatas hiburan misalnya kita akan menampilkan kata orang mah mistik lah, yang mistik-mistik, yang bau-bau mistik gitu. Insyaallah mudah-mudahan bisa terhibur ya, mudah-mudahan bisa terhibur, tapi jangan lupa sekali lagi subscribe gratis loh, jangan lupa ya. Mudah-mudahan ini ada hikmahnya dari dari obrolan ini. Yang jelas mah insyaallah yang jelas kita tetap adalah tidak lepas dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita berdoa, tutup dengan doa. Mudah-mudahan doa ini menjadi satu sebab mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam puasa atau dalam bulan Ramadan ini ya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tamim taksirana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.